One, two, three, four. Yo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Gasken lah ya. Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana kita diperlihatkan nasib seorang Aoyoshi, kakak dari Ause, yang pernah diobrak-abrik markasnya dan diserang oleh para Dark Shadow. Lalu kita pun diperlihatkan Aoyoshi yang sudah siuman di suatu tempat. Lalu seseorang pun berkata, akhirnya kau siuman juga, Aoyoshi. Kau tahu kau sudah pingsan begitu lama sekali. Di sini akulah yang merawatmu, ucap wanita itu. Siapa kau dan aku ada di mana? Ucap Aoyoshi yang masih kebingungan di sana. Aoyoshi, kau pasti menderita karena kau sekarang tidak bisa melihat dan perlu waktu untuk membiasakan diri dengan hal itu. Ini aku Aoyoshi, Aobing, anak dari Raja Utara. Kita sedang berada di kerajaan Naga Laut Utara. Kau tidak lupa kan hari itu di mana para Dark Shadow menyerang kita secara barbarnya dan semua pasukan Laut Timur pun kalah hanya dengan satu serangan saja. Kau terluka begitu parah. Akulah yang menyelamatkanmu waktu itu. Para dewa bayangan gelap itu pun semua mengincar kepalamu dan terus mengejarku. Aku terpaksa membawamu kabur dari tempat itu karena seluruh pasukan Naga Laut Timur kalah di sana. Mereka yang kalah dibunuh dan dijadikan budak. Aku di sana tidak ada pilihan lagi selain membawamu ke kerajaan utara ini. Di sini kemungkinan kau masih aman karena wilayah suku naga yang lain sudah dikendalikan oleh para Dark Shadow itu. Kalau kau pergi dari sini, kupastikan kau pasti mati, Aoyoshi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kau harus tetap di sini. Kau mengerti itu kan, Aoyoshi? Ucap wanita itu. Tapi bagaimana dengan kerajaanku dan bagaimana dengan mereka sekarang? Ucap Aoyoshi. Sudahlah, jangan berpikir terlalu banyak. Lebih baik kau istirahat saja. Aku pergi dulu ya, ucap Aobing. Lalu Aoyoshi pun meratapi nasibnya di sana serta berkata di dalam hatinya, aku telah gagal. Aku tidak bisa menghentikan para Dark Shadow itu. Mereka pasti sudah mempengaruhi semua suku naga di dunia. Sial, nasibku begitu menyedihkan seperti ini. Sebenarnya daripada seperti ini aku lebih baik mati saja. Itu mungkin lebih baik, ucap Aoyoshi. Lalu di saat dia sedang meratapi nasibnya, dia pun mendengarkan suara langkah kaki seseorang. Apa itu? Apakah kau itu Aobing? Ucap Aoyoshi yang mencoba mengetahuinya. Hei, siapakah yang di sini? Tiba-tiba di saat dia bertanya seperti itu, tangannya pun tertusuk oleh kail pancing yang sangat runcing sekali. Dia pun tertarik di sana dan terseret ke suatu tempat. Aoyoshi yang malang pun dirantai di sana. Lalu seseorang pun berkata, oh, inikah Raja Timur yang sekarang? Ucap seseorang itu. Hei, siapa kau? Kalian mau apa? Ucap Aoyoshi. Halo keponakanku, kita bertemu lagi. Ternyata kau terluka begitu parah. Aku kira kau tidak akan bisa bertahan dari situasi seperti ini. Kau tahu, anakku berusaha keras menyelamatkanmu di hari itu. Bagaimana menurutmu? Dia petarung yang kuat bukan? Yang berani dari lautan ini. Dan kau tahu, dari sekian banyak suku naga yang menerimamu hanya suku naga utara ini. Oh, ternyata ini suku Raja Utara, ucap Aoyoshi. Apa maumu? Oh iya, maafkan aku karena kau sudah sadar supaya kau tidak bisa berkeliaran kemana-mana. Aku terpaksa melakukan hal ini padamu. Kau tidak keberatan kan, keponakanku? Ucap Raja Utara. Sebenarnya aku sedang memikirkan banyak hal yang rumit. Kau juga tahu kan, di masa-masa sekarang, Dewa Bayangan Gelap itu bisa dibilang sedang jaya-jayanya. Apakah aku harus menyerahkanmu? Wow, itu pasti akan lebih menguntungkan bagiku. Bagaimana menurutmu? Ucap Raja Utara. Ya, kau benar. Seharusnya kau berbuat seperti itu agar dirimu memiliki jabatan di masa depan. Ucap Aoyoshi yang sudah pasrah dengan keadaannya di sana. Hahaha, aku bercanda keponakanku. Tentu saja aku tidak akan melakukannya. Mau bagaimanapun kau itu adalah keponakanku dan kau adalah anak dari teman baikku. Mana mungkin aku berbuat segila itu padamu? Ayahmu itu selalu meremehkan orang lain dan bahkan dia tidak pernah mengundangku ke acara apapun. Entah apa itu penyebabnya. Itu akan sulit dimengerti kan? Tapi lucunya sekarang anaknya sendiri dirawat olehku. Wow, sungguh mengesankan bukan? Hei keponakanku, kau belum pernah kan menikah? Bagaimana kalau kau menikah dengan salah satu putriku? Aku punya beberapa putri. Kau bersedia kan jadi keluargaku dan aku tidak akan mengkhianati keluargaku sendiri. Itu adalah ide yang bagus bukan? Ucap Raja Utara.
Raja Naga Laut Utara, caramu itu sungguh tidak sopan, aku tidak terima. Aku tahu kau dan ayahku memiliki masalah pribadi. Kau adalah naga tua yang bodoh yang melukai banyak orang karena dendam pribadimu sendiri. Wah, aku paling benci loh orang yang bilang aku bodoh, ucap Raja Utara. Dan tiba-tiba tusukan pun menancap tepat di perut Aojoshi. Hei keponakanku, sepertinya percakapan kita akan selesai sampai di sini saja. Aku masih ada janji dengan seseorang. Pertimbangkanlah tawaranku kepadamu dengan baik-baik. Kau tahu, Laut Timur sudah habis semua. Kalau kau mau bertahan hidup, seharusnya kau harus lebih cerdas lagi, Aojoshi, ucap Raja Laut Utara sambil meninggalkan Aojoshi. Kemudian kita pun diperlihatkan Raja Laut Selatan yang mengunjungi Raja Laut Utara. Mereka disambut dengan hangatnya, berbincang-bincang layaknya keluarga. Namun di saat di tengah perbincangan itu, Raja Utara pun bertanya, apakah kau benar yang membunuh Raja Laut Timur, saudaraku? Lalu Raja Laut Selatan pun berkata, hahaha, semua itu tidaklah benar. Mana mungkin aku membunuhnya? Berita itu hoaks semua. Hahaha, aku juga sama kok, tidak percaya akan hal itu, ucap Raja Laut Utara. Kemudian Raja Laut Selatan pun berkata, Raja Laut Utara, bagaimana denganmu? Apakah kau mau ikut bergabung denganku dan juga para Dark Shadow? Raja Laut Utara pun tertawa dan berkata, tidak. Orang sepertiku tidak cocok bernegosiasi. Aku juga tidak pandai bekerja sama. Takutnya aku jadi beban nantinya. Jadi menurutku bagaimana kalau kita jalani jalan kita masing-masing? Sialan, Raja Laut Utara, jika kau menolak kau akan tahu akibatnya, ucap anak selatan itu. Anakku, siapa yang menyuruhmu berbicara seperti itu? Kau sungguh tidak sopan. Maafkan aku temanku. Kalau begitu, kami menerima keputusanmu itu. Jika kau berubah pikiran, kau bisa hubungi aku ya, temanku. Aku tidak pernah memaksa seseorang, semua suku naga yang bergabung itu juga, semua karena keinginan mereka. Ya, terima kasih atas pengertianmu. Jika nanti aku berubah pikiran, aku akan menghubungimu, ucap Raja Laut Utara. Baiklah, yang mulia. Aku izin pulang terlebih dahulu. Sungguh, apakah kalian tidak mau makan-makan dulu? Tidak, yang mulia, aku sedang sedikit sibuk. Lalu Raja Selatan pun bergegas pergi dari tempat itu. Hei ayah, tunggu dulu, kenapa kau begitu sabar dengan Pak Tua ini? Ucap anak selatan itu. Dan tiba-tiba tamparan pun mendarat indah di anaknya. Dasar bodoh, dia itu adalah naga Raja Laut Utara, bukan Raja Naga biasa. Mau bersikap keras padanya, kau juga harus tahu siapa lawan kita itu. Jika seperti itu, aku akan melaporkan hal ini kepada Dark Shadow. Biarkan mereka yang membereskan Raja Utara ini. Raja tua itu, cepat atau lambat, dia tidak akan bisa kabur lagi, ucap Raja Selatan yang sudah sangat nafsu di sana. Sementara itu, di sisi lain, kita diperlihatkan Aojoshi yang sedang dikasih minum oleh seseorang. Lalu Aojoshi pun berkata, terima kasih. Siapa kau sebenarnya? Aojoshi, dulu kau dan Aoso pernah berpisah denganku waktu kau masih kecil. Aku adalah ibumu. Hah? Ibu? Setelah aku meninggalkan Laut Timur, aku menetap di sini. Dan aku tidak tertarik pada para suku naga lagi. Ibu Aojoshi pun berkata, Aojoshi, kalau bisa jangan pernah bikin Raja Utara marah kepadamu. Jagalah dirimu baik-baik, ucap Ibu Aojoshi yang pergi begitu saja. Wow, dari sini kita bisa tahu kan kenapa Raja Timur tidak suka sama Raja Utara. Karena Raja Utara merebut istrinya. Lalu kita pun diperlihatkan Aojoshi yang mengingat semua kenangannya dengan ibunya dan juga Aose sambil berkata, oh jadi ini alasan ibu meninggalkan kita semua. Sial, di saat seperti ini aku tidak bisa melakukan apapun. Setelah kekalahanku kemarin, semua suku naga timur habis di sana. Lalu suku naga pun terperosok ke dalam kegelapan semua. Orang yang membangkang kepada kegelapan hanya ada dua pilihan, dibunuh atau menjadi budak di sana. Ini semua sangatlah kejam. Di luar nalar semua suku naga. Suku naga yang tersisa hanyalah orang-orang yang benar-benar mengabdi kepada kegelapan itu. Lalu kita pun diperlihatkan adik Aojoshi yang paling bangsat itu sedang memohon kepada Raja Selatan untuk bisa menerimanya kembali. Raja Selatan pun menyambutnya dengan penuh sukacita. Kemudian scene pun berpindah ke atas langit. Kita pun diperlihatkan para Raja Naga menemui Raja Langit Xintian Dark Shadow. Kami seluruh bangsa naga memberi hormat kepada Kaisar Langit. Wow, kerjasama dan semangat dari 3000 suku naga sudah lama kudambakan. Jarang-jarang kalian bisa berkumpul di Istana Langit ini, ucap Xintian.
Kami semua bersumpah akan selalu setia kepada Raja Dark Shadow, ucap para Raja Naga yang terperosok itu. Dan Xintian pun tersenyum di sana dengan begitu seramnya. Lalu kita pun diperlihatkan keadaan di tempat yang lain, tepatnya di Kerajaan Tang, yang sedang mempersiapkan beberapa anak pemuda-pemudi yang suci yang tak bersalah untuk disetorkan kepada para Dark Shadow itu. Dan semua itu dilakukan dengan terpaksa. Sang raja pun dibuat stres dengan keadaan seperti ini. Lalu seseorang pun berkata, "Sang raja, kerajaan langit itu masih mendesak kita." Sial, aku tahu ini bukanlah titah langit. Kelompok ini adalah dewa yang jahat, yang memakan manusia. Kita juga di sisi lain tidak bisa melawan mereka. Ini semua pasti ada hubungannya dengan Tan Sanzang yang mulia. Masalah ini tidak bisa terus dibiarkan. Aku mohon kepada sang raja, izinkan aku untuk pergi ke daratan asing itu. Aku harus menemukan dia dan menanyakan bagaimana awal mula bencana ini. Kemudian Xin pun berpindah lagi ke sisi lain, yaitu ke sisi Bailang, di mana kita pun diperlihatkan Bailang yang sedang membawa Raja Kurcaci itu ke kerajaannya. Wah, berdiri di atas manusia raksasa rasanya seperti terbang. Tak terasa sebentar lagi kita akan sampai. Apakah ini sudah sampai? Ucap Bailang. Lihatlah itu adalah kerajaanku yang bernama Wang Yu. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.